pupuk untuk kelompok tani. Iya. Memang di Komisi 4 itu sudah buat panja sebenarnya ya. Kita dorong agar persoalan pupuk ini bisa diselesaikan. Yang pertama itu tuh soal data, begitu ya. Kan pemerintah kan menyampaikan bahwa persoalan pemberian misalnya alokasi pupuk itu berdasarkan data RDKK misalnya ya, yang itu diperbaharui. Nah, ini persoalan data ini selalu tidak clear begitu ya. Di kementerian misalnya dia juga belum selesai persoalan data ini, makanya kami itu tuh sedikit kecewa lah ya. Ini kementerian dalam satu institusi besar gitu ingin memperbaharui sebuah ini di hilir, tetapi di bagian hulunya dia juga harus memperbaharui begitu. Ini kalau dari berbasis data gitu. Olehnya itu masyarakat menyampaikan bahwa petani-petani khususnya dan juga nelayan-nelayan yang akan mendapatkan pupuk. Jadi ada bukan saja di sektor pertanian, Mbak ya, di sektor kelautan juga kita dorong agar pupuk untuk daerah-daerah, untuk beberapa komoditi misalnya pertambangan di ini ikan itu juga diberikan pupuk gitu ya. Nah, data ini harus kalau misalnya diperbaharui benar-benar dia sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, olehnya itu ya kami dorong yang pertama itu berbasis data. Yang kedua itu tuh soal subsidi. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pemerintah ini aneh begitu ya. Kenapa sebutkan aneh? Kita mendorong agar kedaulatan pangan kita ini menjadi negara kita ini menjadi negara yang berdaulat ya dari sisi pangannya begitu. Tetapi kenapa subsidi dikurangi begitu loh ya? Harusnya jika kemudian kita ingin berdaulat, pupuk ini harus disubsidi kalau ingin agar masyarakat ini mendapatkan bantuan. Nah, jika kemudian pemerintah itu memberikan bantuan subsidi yang bagaimana begitu? Apakah subsidi ini itu tuh ada pada misalnya di pabriknya di hulunya, ataukah subsidi ke masyarakatnya ya? Petani ataupun nelayan gitu. Jangan sampai yang merasakan subsidi ini adalah pengusaha begitu. Sama dengan sawit misalnya. Yang mendapatkan subsidi justru bukan masyarakat gitu. Yang mendapatkan subsidi justru di pengusahanya begitu. Nah, kalau ini terjadi maka baiknya subsidi dihilangkan. Kenapa? Karena jika kemudian subsidi itu ada, lalu pemerintah memberlakukan normalisasi harga yang sesuai dengan harga pasar, akan terjadi satu kejomplangan ya harga ya, perbandingan harga yang tinggi sekali, maka disitulah agak spekulan ya, ada spekulasi pasar masuk gitu loh ya. Jadi subsidinya pupuk ini kemudian beli pupuk subsidi ini nih kemudian diintervensi dibeli lalu dijual lagi kepada pasar yang mengikuti harga pasar ya. Jadi kami minta kalau misalnya terjadi ketimpangan harga yang demikian jauh, sebaiknya jangan lagi ada subsidi begitu. Subsidinya langsung ke masyarakat gitu ya. Subsidi dalam hal bagaimana menetapkan harga eceran tertinggi atau terendah begitu. Nah, maka kepastian terkait dengan harga eceran ini juga harus ditetapkan oleh pemerintah begitu. Jadi jika pemerintah kemudian lari tidak menempatkan harga eceran tertinggi, maka bicara kedaulatan pangan hanya ya semacam bualan saja begitu ya.